Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ya, guru doakan semoga kalian selalu sehat ya. Kembali lagi ketemu dengan Bu Ari dalam pembelajaran Matematika kelas 8 semester 2 dengan materi peluang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ruang sampel hasil suatu percobaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kejadian dari suatu percobaan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan peluang suatu kejadian atau percobaan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi nilai peluang suatu kejadian. Yang kelima, siswa dapat menentukan komplement suatu kejadian atau percobaan. Dan yang keenam, siswa dapat menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian atau percobaan. Yang pertama, kita akan membahas ruang sampel dan titik sampel. Pada pelemparan sekeping uang logam, sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka atau disimbolkan dengan A, huruf A besar, kapital, atau sisi gambar, dilambangkan dengan G besar. Nah, kalau kalian punya uang logam, pasti hanya ada dua sisi, yaitu sisi yang angka yang menunjukkan nominalnya dan sisi yang lainnya adalah sisi gambar yang bergambar biasanya burung Garuda. Jika dinyatakan dalam himpunan, maka ruang sampel atau disimbolkan dengan S dari pelemparan sekeping uang logam, maka ruang sampelnya ada A dan G. Nah, banyaknya anggota ruang sampel atau NS itu ada 2. Titik sampelnya yaitu anggota-anggota dari ruang sampel itu, yaitu siapa aja? Yaitu A dan G. Jadi, ruang sampel atau S adalah kumpulan atau himpunan semua hasil percobaan yang mungkin muncul atau mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sekarang cara menentukan ruang sampel. Yang pertama, kita akan menentukan ruang sampel pada pelemparan 2 uang logam sekaligus. Nah, di sini ada uang logam 1. Sisinya ada angka dan gambar. Uang logam yang kedua juga sisinya ada angka dan gambar. Nah, di sini kita akan menggunakan menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Mendaftar dari anggota himpunan uang 1 dan uang 2. Ruang sampel dari uang 1 yaitu isinya angka dan gambar. Sama ya. Ruang sampel dari uang logam yang kedua juga angka dan gambar. Nah, di sini harus dipastikan mana yang uang 1, mana uang yang 2 saat melempar. Nah, di sini maka ruang sampelnya bisa digabung. Misalkan uang yang pertama, uang yang ke-1 muncul angka, maka kemungkinan uang kedua juga bisa muncul angka. Jadi disimbolkan dengan AA. Kalau uang yang pertama muncul angka dan uang yang kedua muncul gambar, maka disimbolkan dengan AG. Kemungkinan yang ketiga, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Berarti di sini GA. Dan kemungkinan yang keempat, uang pertama muncul gambar dan uang yang kedua juga muncul gambar. Jadi GG. Jadi pada pelemparan 2 uang logam ada 4 kemungkinan yang muncul, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Maka di sini anggota ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Kalian perlu tahu bahwa AG dan GA itu beda. Kalau AG berarti uang pertamanya itu angka, uang keduanya gambar. Kalau GA, uang pertamanya gambar dan uang keduanya itu adalah angka.
Maka NS-nya ada berapa ini? Iya, ada 4. Kemudian masih cara menentukan ruang sampel pada pelemparan 2 dadu. Nah, kali ini dengan menggunakan tabel. Nah, perlu diingat bahwa S pertama atau ruang sampel dadu pertama isinya semua sama dengan S atau ruang sampel dadu yang kedua, yaitu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kedua juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Bu Guru bedakan warnanya agar kalian menentukan bahwa yang ruang sampel dadu pertama adalah merah, ruang sampel dadu kedua adalah hitam. Dengan menggunakan tabel, maka di sini kita akan membuat tabelnya. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kita anggap yang vertikal ini adalah ruang sampel yang pertama, dadu pertama. Dan yang horizontal adalah dadu yang kedua. Nah, maka di sini adalah 1, 1. Kalau di sini berarti 1, 2. Jadi dadu pertama angka muncul mata dadu 1, dadu yang kedua muncul mata dadu 2. Sini berarti 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Nah, kalau di sini 2, 1. Jadi yang disebutkan dulu adalah yang pertama. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Di sini adalah cara menentukan ruang sampelnya. Jadi inilah cara menentukan ruang sampelnya. Di sini akan terbentuk ada yang kembar, ya, pasangan dadu mata dadu kembar ini. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Itu adalah mata dadu kembar. Ada mata dadu lebih dari 10, itu berapa? 6, 5, 5, 6, 6, 6. Atau mata dadu berjumlah ganjil ya ada. 1, 2, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 7, 6, 1, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 5, 6, 6, 5. Dan macam banget di sini. Nah, maka ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu adalah ruang sampelnya. Jadi kalau tabel tadi adalah cara menentukan ruang sampelnya, maka kalau menyajikan ruang sampel harus dengan himpunan. Maka ruang sampelnya adalah dimasukkan ke sini ya. Nah, semua memakai tanda kurung kecil. Diawali himpunan, diawali dengan kurung kurawal. Ini kita masukkan. Nah, maka panjangnya ruang sampel, anggotanya ada berapa? Iya, 36. Itu cara menentukan ruang sampel dengan menggunakan tabel. Sekarang cara menentukan ruang sampel pada pelemparan 1 keping uang logam dan sebuah dadu dengan menggunakan diagram Bohm. Nah, ruang sampel yang pertama yaitu sekeping uang logam, maka ruang sampelnya adalah angka gambar. Nah, untuk ruang sampel yang kedua yaitu dadu, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana cara menentukan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon? Oke. Pertama yang uang. Uang kemungkinan munculnya adalah angka atau gambar. Sekarang kemungkinan angka dulu. Maka dadu kemungkinan muncul ya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, di sini bisa saja uangnya muncul sisi angka dan dadunya muncul sisi 1, maka jadinya A1. Atau uangnya angka, dadunya 2, maka A2. Atau uangnya A, dadunya 3, maka A3. Atau di sini A4. Atau A5 atau A6. Itu kemungkinannya ya. Atau kemungkinan yang lain, sisi uang munculnya adalah sisi gambar. Maka dadu kemungkinannya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa aja gambar dan muncul mata dadu 1. Maka G1 atau G2 atau G3 atau G4 atau G5 atau G6. Nah, itu kemungkinannya. Jadi kemungkinannya di sini banyaknya ruang sampelnya adalah kita masukkan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Atau G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah keping uang logam dan sebuah dadu ada berapa? Ya, 12. Kemudian sekarang kita akan pengertian jadi kejadian. Dalam melambungkan mata uang logam pada percobaan, meskipun misalkan Surya senang minum teh, tapi Surya tidak dapat menentukan supaya selalu muncul sisi gambar. Dan dia hanya tahu bahwa akan muncul sisi gambar atau angka. Berarti kalau muncul sisi gambar Surya minum teh, tapi kalau munculnya angka dia akan minum susu. Nah, tapi Surya tidak bisa menentukan aku mau minum teh terus, maka harus muncul gambar. Tidak bisa menentukan. Ya. Nah, munculnya sisi gambar atau angka pada percobaan itu disebut kejadian. Kejadian muncul sisi gambar atau angka dinamakan kejadian acak, yaitu kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya hasil yang akan terjadi. Jadi hasilnya mau apa tuh kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengirakan kemungkinannya hanya akan muncul gambar atau angka. Nah, banyaknya kejadian muncul angka itu disimbolkan dengan NA. Dan banyaknya kejadian muncul gambar bisa disimbolkan dengan NG. Sebagai contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan himpunan kejadian dan banyaknya himpunan kejadian berikut. A adalah kejadian muncul mata dadu 4. B adalah kejadian muncul mata dadu genap. C adalah kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. D adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 2, dan E, kejadian muncul mata dadu kurang dari 6. F adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Kita kupas satu persatu untuk menentukan kejadiannya. Pelemparan sebuah dadu. Maka di sini ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya anggota ruang sampel ada berapa? Iya, ada 6 ya. A, kejadian muncul mata dadu 4. Maka A, anggota himpunan A adalah angka 4. Karena yang muncul, maka NA-nya ada berapa? Iya, ada 1. B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Mata dadu genap, B anggotanya adalah iya, 2, 4, 6. Maka NB-nya ada berapa? Iya, 3. C adalah kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. Maka C anggotanya adalah kelipatan 3, yaitu 3 dan 6. Maka NC-nya ada 2. D adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 2, yang lebih dari 2. Maka anggota himpunan D adalah 3, 4, 5, 6. Maka ND-nya adalah berapa? Iya, 4. Kemudian E adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 6. Kurang dari 6. Maka anggota E adalah
1, 2, 3, 4, 5. Maka NE-nya ada berapa? Iya, 5. F adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima, Bu Guru ingatkan lagi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Dimulai dari angka 2. Ya, jadi F anggotanya adalah 2, 3, 5. Ya, NF-nya ada 3. Itulah cara menentukan kejadian dari suatu percobaan. Kemudian cara menentukan frekuensi relatif. Dalam melambungkan mata uang logam, pada percobaan yang dilakukan sebanyak 30 kali, ternyata muncul sisi angka sebanyak 18 kali dan muncul sisi gambar sebanyak 12 kali. Rasio perbandingan antara hasil percobaan dengan banyaknya percobaan itu disebut frekuensi nisbi atau frekuensi relatif. Maka dari percobaan itu kita bisa menentukan bahwa frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, dari percobaan pelemparan uang logam sebanyak 30 kali, maka kita bisa menentukan frekuensi relatif muncul angka. Maka angkanya tadi 18 ya, yang muncul sebanyak 18 per 30 disederhanakan jadi 3/5. Maka frekuensi muncul relatif muncul gambar itu 12/30. Disederhanakan jadi 2/5. Yang ketiga, peluang suatu kejadian disimbolkan dengan P. Peluang suatu kejadian A adalah disimbolkan dengan PA, peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel, sama dengan NA dibagi NS. Sebagai contoh, di sini pada pelemparan sebuah dadu, tentukan A. Peluang muncul mata dadu 3, B. Peluang muncul mata dadu kelipatan 3, C. Peluang muncul mata dadu ganjil, D. Peluang muncul mata dadu lebih dari 1, E. Peluang muncul mata dadu kurang dari 5, F. Peluang muncul mata dadu lebih dari 8, G. Peluang muncul mata dadu kurang dari 7. Nah, sebelum menentukan peluang, kita harus tahu dulu kejadian dari masing-masing yang ditanyakan ini. Ya, tadi sudah Bu jelaskan cara menentukan kejadian. Kita perhatikan di sini ya. Pelemparan sebuah dadu, ya, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan NS-nya ada berapa? 6. Yang pertama kita akan menentukan kejadian muncul mata dadu 3. Muncul mata dadu 3, maka anggotanya adalah 3. Nah, N mata 3 adalah berapa? Ya, hanya 1. Nah, peluang muncul mata dadu 3. Nah, P mata 3 sama dengan N mata 3 dibagi NS. N mata 3-nya 1, maka 1/6. Yang B, kejadian muncul apa? Mata dadu kelipatan 3. Kelipatan 3. Mata kelipatan 3 itu siapa aja? Ya, 3, 6. Maka N mata kelipatan 3 ada berapa? Ya, 2. Maka peluang muncul mata dadu kelipatan 3 adalah P mata kelipatan 3, N mata kelipatan sama dengan N mata kelipatan 3 dibagi NS, yaitu 2/6. Atau disederhanakan jadi 1/3. Yang C, kita akan menentukan kejadian muncul mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil, siapa saja anggotanya? 1, 3, 5. N ganjil ada 3. Betul sekali. Maka peluang muncul mata dadu ganjil, maka P mata ganjil sama dengan N mata ganjil dibagi NS, yaitu 3/6 atau sama dengan 1/2. Yang D, kejadian muncul mata dadu lebih dari 1. Nah, mata dadu lebih dari 1 siapa aja? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, N mata lebih dari 1 adalah berapa?
Ya, 5. Maka peluang muncul mata dadu lebih dari 1 adalah P mata lebih dari 1 sama dengan N mata lebih dari 1 dibagi dengan NS, yaitu 5/6. Kemudian yang E, kita tentukan kejadian muncul mata dadu kurang dari 5. Mata dadu kurang dari 5, anggotanya siapa aja? 1, 2, 3, 4. N mata dadu kurang dari 5 ada berapa? Iya, ada 4. Maka peluang muncul mata dadu kurang dari 5 adalah P mata kurang dari 5 sama dengan N mata kurang dari 5 dibagi dengan NS. Sama dengan 4/6 atau disederhanakan jadi 2/3. F, kita akan menentukan kejadian mata dadu lebih dari 8. Mata dadu lebih dari 8 ada enggak? Enggak, tidak ada. Lebih dari 6 aja tidak ada. Ya. Karena dadu hanya sampai 6. Maka di sini N mata lebih dari 8 adalah 0 atau 0. Ya. 0. Maka peluang muncul mata dadu lebih dari 8 adalah P mata lebih dari 8 sama dengan N mata lebih dari 8 dibagi dengan NS sama dengan 0/6 atau 0. G, kejadian muncul mata dadu kurang dari 7. Maka mata dadu kurang dari 7 siapa saja? Ya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N mata dadu kurang dari 7 ada berapa? 6. Maka peluang muncul mata dadu kurang dari 7 sama dengan P mata kurang dari 7 sama dengan N mata kurang dari 7 dibagi NS sama dengan 6/6 atau sama dengan 1. Ya. Jadi cara menentukan peluang kita harus cari dulu kejadiannya apa, berapa, dan banyaknya kejadian itu berapa, dan cari juga NS-nya, ruang sampelnya berapa. Baru kita bisa menentukan peluang. Kemudian untuk menilai peluang. Tadi kita sudah menentukan peluang ya. Maka kita nilainya masukkan ke sini. Tadi P mata 3 ada 1/6. Mata dadu kelipatan 3 ada 2/6. P peluang mata ganjil 3/6. Peluang mata lebih dari 1 5/6. Peluang mata kurang dari 5 4/6. Peluang mata lebih dari 8 0/6 atau 0. Dan peluang mata kurang dari 7 6/6 atau sama dengan 1. Nah, nilai-nilai peluang di atas itu dapat digambarkan pada garis bilangan berikut. Nah, dimasukkan ke dalam garis bilangan. Kita ambil dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Oke, 0/6 atau 0. Berikutnya adalah berapa? Iya, 1/6. Berikutnya lagi, 2/6. Habis 2/6, 3/6. Habis 3/6, 4/6. 5/6 dan 6/6 atau sama dengan 1. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam garis bilangan, nilai peluang itu hanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Tidak ada yang lebih dari 1 atau kurang dari 0. Nah, nilai-nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, secara matematis ditulis peluang A lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, maka itu disebut dengan kemustahilan. Berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contohnya, peluang muncul mata dadu lebih dari 8 itu mustahil. Nggak ada, wong. Hanya sampai 6 peluangnya mata dadunya, itu kan mustahil. Nah, jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, itu disebut dengan kepastian, pasti terjadi. Berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Contohnya tadi yaitu peluang muncul mata dadu kurang dari 7, mesti terjadi. Entah itu 1 yang muncul, entah itu 2, entah 3, entah 4, entah 5, entah 6, pasti muncul. Karena itu semua kurang dari 7. Nah, jika peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, itu berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Ya, jadi ada kemungkinan, itu kemungkinannya terjadi atau tidak. Sekarang komplement suatu kejadian.
Kita buat tabelnya dulu. Di sini ada percobaan pelemparan, peluang A, peluang bukan A, peluang A ditambah peluang bukan A. Pelemparan sebuah mata uang logam. Peluang muncul sisi gambar. Tadi sudah ya. Yaitu berapa? Ya, 1/2. Maka peluang bukan gambar. Berarti apa munculnya? Angka. Itu juga sama. 1/2. Peluang A ditambah peluang bukan A. 1/2 tambah 1/2. Jadinya 2/2. Sama dengan berapa? Ya, 1. Pelemparan sebuah dadu. Misalkan peluang muncul mata ganjil. Ganjil. Maka P bukan A-nya adalah peluang genap. Karena genap kan bukan ganjil. Peluang ganjil ada 3/6. Maka peluang genap juga 3/6. Yaitu kan 2, 4, 6. Ada 3 anggotanya. Maka di sini 3 ditambah 3/6 ditambah 3/6 yaitu 6/6 berapa? Ya, sama dengan 1. Masih pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata 5. Mata 5 ada berapa? 1. Maka di sini peluang bukan mata 5. Peluang mata 5 ada 1, berarti 1/6. Bukan mata 5, berarti 1, 2, 3, 4, 6. Ada 5 ya, jadi 5/6. Maka di sini P peluang A ditambah peluang bukan A. 1/6 ditambah 5/6 sama dengan 6/6. Itu sama dengan 1. Nah, dari hasil tabel itu dapat disimpulkan bahwa peluang A ditambah peluang bukan A itu sama dengan 1. Peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang bukan A. Peluang bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang A. Sebagai contoh di sini, 1, jika peluang besok turun hujan adalah 0,65, berapakah peluang besok tidak turun hujan? Nah, di sini P hujannya, peluang hujannya adalah 0,65. Maka peluang tidak hujan sama dengan 1 dikurangi peluang hujan. Yaitu 1 dikurangi 0,65. Berapa? Ya, 0,35. Jadi peluang besok tidak turun hujan adalah 0,35. Contoh yang kedua, peluang seorang anak akan diterima di sebuah sekolah favorit adalah 0,8. Berapa peluang bahwa anak tersebut tidak diterima? Maka di sini peluang diterimanya adalah 0,8, maka peluang tidak diterimanya adalah 1 dikurangi peluang diterima. Yaitu 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Jadi peluang anak tersebut tidak diterima adalah 0,2. Yang keenam yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan rumusnya adalah peluang kejadian A dikali banyak percobaan, atau peluang PA kali N. Contohnya adalah di sini, sebuah dadu dilempar sebanyak 100 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu. A, bilangan prima, B, mata dadu kurang dari 3. Di sini jawabnya, di sini banyaknya percobaan ada 100 ya. NS-nya karena pelemparan sebuah dadu ada 6. Kemudian A, mata dadu prima itu 2, 3, 5. N prima itu ada 3. Maka peluang mata prima adalah 3/6 atau 1/2. Maka frekuensi harapan mata prima adalah P mata prima dikali banyaknya percobaan. Yaitu 1/2 dikalikan 100 berarti 50. Contoh yang kedua. Oke, maaf. Banyaknya percobaan ada 100. NS-nya 6. Nah, di sini yang B adalah mata dadu kurang dari 3, yaitu 1, 2. N kurang dari 3 adalah 2. Mata dadu kurang dari 3, 2. Peluang mata dadu kurang dari 3 adalah 2/6 atau 1/3. Maka frekuensi harapan mata dadu kurang dari 3 adalah peluang mata kurang dari 3 kali banyaknya percobaan, yaitu 1/3 kali 100 sama dengan 3,3. Contoh yang kedua, di sebuah daerah, kemungkinan seorang anak terjangkit penyakit adalah 0,5. Tentukan banyaknya anak yang terjangkit penyakit tersebut.
bila diambil sampel dari 1000 anak. Maka di sini N-nya adalah 1000 dan P terjangkitnya adalah 0,05. Maka frekuensi harapan terjangkit penyakit adalah peluang terjangkit penyakit dikalikan N, yaitu 0,05 kali 1000, yaitu 50. Ya, demikian materi peluang Bu Guru sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.